poin nih. Ih, kok bisa? Bisa dong, kan di sekolah kita ada AKPS. AKPS? Nggak tahu apa itu AKPS? Buat kalian yang nggak tahu juga apa itu AKPS, jadi AKPS itu singkatan dari Angka Kredit Poin Siswa. Kalian mau belajar apa itu AKPS? Mau dong. Yuk kita belajar bersama tentang AKPS di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi sama aku Arum. Dan hari ini adalah hari ketiga untuk MPLS virtual di SMA Negeri 1 Kutasari. Dan untuk video kali ini aku ditemani sama temen aku loh. Kalian mau tahu siapa dia? Yuk kita kenalan aja langsung. Siapa dia ya? Halo, kenalin nama aku Fitra Inti Tamara sebagai pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kutasari seksi bidang 5 yaitu kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menemani Arum membahas materi kali ini loh. Nah, untuk pembahasan video kali ini kira-kira apa ya? Kalian mau tahu? Yuk kita simak aja video selanjutnya. Video kali ini kita akan membahas tentang tata tertib peserta didik SMA Negeri 1 Kutasari. Yang pertama, kita akan membahas tentang kewajiban. Kira-kira apa aja sih kewajiban kita sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Kutasari? Yuk langsung aja kita lihat apa aja kewajiban itu. Let's go. Setiap peserta didik SMA Negeri 1 Kutasari berkewajiban: yang pertama, menjaga nama baik sekolah, berbudi pekerti luhur, tertib, disiplin, dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu memelihara dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Dan yang ketiga, berlaku sopan dan menjalin hubungan kekeluargaan dengan warga sekolah. Next, untuk poin yang keempat, berpakaian rapi dan bersih dengan ketentuan. Yang pertama, pada hari Senin dan Selasa, berpakaian OSIS, berdasi, sepatu berwarna hitam bertali hitam, kaos kaki panjang berwarna putih, ikat pinggang hitam sesuai ketentuan. Peserta didik perempuan yang menggunakan jilbab mengenakan kerudung warna putih dengan model standar. Dan untuk poin yang kedua yaitu hari Rabu, peserta didik menggunakan pakaian identitas dan berjas alma mater SMA Negeri 1 Kutasari. Bagi peserta didik perempuan yang menggunakan jilbab, mengenakan kerudung warna putih dengan model standar. Next, ke poin yang ketiga, pada hari Kamis, peserta didik memakai pakaian batik dan bawahan identitas. Nah Kak, pakaian batiknya itu ada ketentuannya apa enggak sih? Nah, untuk pakaian batik peserta didik SMA Negeri 1 Kutasari itu sendiri tidak ada ketentuan, jadi mereka itu bebas menggunakan batik mereka sendiri. Jadi itu dari sekolah nggak ada seragam gitu loh. Jadi mereka bebas berekspresi dengan batik mereka sendiri, asalkan pakaian mereka itu masih sopan dan juga rapi. Masih tentang kewajiban kita sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Kutasari, untuk poin yang kelima yaitu peserta didik putra model potongan rambut 321. Poin yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Dan poin yang ketujuh, masuk ke ruang kelas dengan tertib setelah bel tanda masuk berbunyi. Poin yang ke-8 yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Dan poin yang ke-9, apabila dalam 5 menit guru yang mengajar pada jam tersebut belum atau tidak hadir, peserta didik melapor kepada guru piket, dan ini wajib kalian lakukan. Jadi setiap guru yang tidak datang tepat waktu pada jam pelajaran tersebut, belum tentu mereka itu jam kosong. Biasanya itu kalian menganggap kalau guru itu telat, pasti jam kosong kan? Nah, kalian itu harus datang ke guru piket dan meminta tugas. Siapa tahu guru yang tidak datang pada jam tersebut itu menitipkan tugas pada guru piket. Dan next, untuk poin yang ke-10 adalah peserta didik yang meninggalkan jam pelajaran harus mendapat izin dari guru pengajar. Nah, bener banget nih, buat kalian yang mau meninggalkan jam pelajaran karena sakit ataupun karena ada acara keluarga, kalian harus mendapatkan izin dari guru pengajar. Dan poin yang ke-10 ini berkaitan dengan poin yang ke-11, di mana peserta didik yang meninggalkan sekolah sebelum jam sekolah selesai harus mendapat izin dari guru pengajar, wali kelas, dan atau guru piket. Jadi nggak cuma guru pengajar aja, jadi kalian tuh harus mendapatkan izin juga dari wali kelas dan juga guru piket. Next, untuk poin yang ke-12, peserta didik yang perlu mendapat perawatan atau istirahat di UKS harus seizin guru mata pelajaran atau guru piket dan petugas UKS. Difasilitasi surat keterangan oleh pihak pengelola UKS untuk diserahkan di kelas. Jadi kalau buat kalian yang rasa nggak enak badan atau sakit, kalian itu bisa istirahat di UKS asalkan kalian sudah mendapatkan izin dari guru mata pelajaran dan juga guru piket. Dan sebelum kalian masuk ke UKS, kalian harus mendapatkan surat keterangan dari pihak pengelola UKS itu sendiri. Dan untuk poin yang ke-13 ada apa nih Kak? Yaitu menyampaikan surat izin dari orang tua atau wali atau keterangan dari instansi resmi jika tidak masuk sekolah.
atau surat keterangan izin dari orang tua berlaku 1 hari. Sedangkan surat keterangan dokter berlaku sesuai dengan keterangan yang ditulis oleh pihak pembuat keterangan. Nah, buat kalian yang sakit ataupun ada acara keluarga, masih sama, kalian harus menulis surat dan diserahkan kepada wali kelas. Biar kalian itu nggak dapat alfa, ya nggak sih? Ya. Karena alfa itu mempengaruhi kriteria kenaikan kelas kalian. Jadi jangan sampai kalian itu tidak memberikan surat keterangan kalau misalkan kalian itu nggak berangkat sekolah. Nanti jadi pertanyaan oleh wali kelas dan juga teman-teman, ya nggak sih? Bener banget. Next, poin yang 14, memenuhi kewajiban pembayaran administrasi sekolah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. Next, poin yang terakhir yaitu mengikuti kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, praktikum, olahraga, perpustakaan, koperasi, dan kegiatan sekolah lainnya. Dan untuk kegiatan OSIS ini biasanya OSIS SMA Negeri 1 Kutasari banyak mengadakan event-event, dan kewajiban kita sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Kutasari, kita wajib mengikuti event-event tersebut. Dan untuk ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Kutasari ada ekstra wajibnya loh, yaitu ekstra pramuka. Dan itu berlaku untuk kelas 10 dan juga kelas 11. Kalian akan mengikuti ekstra ini selama 1 minggu sekali. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan bagian B, di mana ada larangan kita sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Kutasari. Yuk kita lihat apa aja larangan kita sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Kutasari, dan apa saja larangan yang tidak boleh kita lakukan selama kita sekolah di SMA Negeri 1 Kutasari. Setiap peserta didik SMA Negeri 1 Kutasari dilarang: 1. Meninggalkan pelajaran tanpa izin. 2. Berbicara tidak senonoh. Untuk yang poin ketiga yaitu berbohong. Poin keempat yaitu mengganggu jalannya KBM. Dan poin yang kelima yaitu merusak fasilitas sekolah. Poin yang keenam, mengganggu ketenangan dan keteraman sekolah. Untuk poin yang ketujuh, membawa dan atau merokok di lingkungan sekolah, kegiatan sekolah di luar lingkungan sekolah, dan selama menggunakan identitas sekolah. Nomor 8, keluar dari lingkungan kelas atau lingkungan sekolah tanpa melewati pintu. Dan untuk yang poin ke-9 yaitu memalsukan tanda tangan kepala sekolah, wali kelas, guru dan karyawan, orang tua, wali, atau dokumen sekolah. Nomor 10, berjudi. Dan untuk poin yang ke-11, membawa dan menggunakan barang terlarang. Oke, next ke slide selanjutnya, masih tentang larangan. Untuk poin yang ke-12, mengancam keselamatan warga sekolah. Dan yang 13, ada terlibat tawuran, perkelahian, atau provokator. Untuk poin yang ke-14, melakukan tindakan kriminal. 15, melakukan tindakan asusila. Dan poin yang ke-16, memakai perhiasan dan berdandan secara berlebihan. Nomor 17, membawa handphone atau HP saat pelajaran, kecuali saat handphone digunakan sebagai media pembelajaran. Bila guru mata pelajaran tidak ada, maka yang bertanggung jawab guru piket yang mengampaunya. Untuk poin yang ke-18, membawa kendaraan tidak standar ke lingkungan sekolah. 19, memarkir kendaraan di luar lingkungan sekolah. Dan untuk poin yang ke-20, melanggar peraturan berlalu lintas. Dan yang 21, mengambil barang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya. Oke, next ke slide yang selanjutnya. Untuk poin ke-22, bertato menindik bagian tubuh selain telinga bagi peserta didik perempuan dan menindik bagian tubuh bagi peserta didik laki-laki. Dan yang nomor 23, rambut gondrong atau dicat warna selain hitam, model berlebihan. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan di kemudian hari sesuai dengan keperluan dan situasi serta kondisi sekolah. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi untuk pembahasan larangan ini akan dibahas lebih lanjut nanti bersama dengan Waka Kesiswaan tentang pembagian angka kredit poin siswa. Oke, untuk pembacaan kewajiban dan juga larangan kita sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Kutasari cukup sampai di sini ya. Nanti kita next lagi di pembahasan selanjutnya. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai apa saja kewajiban dan larangan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Kutasari, kali ini kita akan membahas mengenai AKPS atau Angka Kredit Poin Siswa. Dan pembahasan kali ini aku nggak sendiri lagi loh. Kali ini kita kedatangan tamu atau pembicara langsung dari pakar mengenai AKPS yang ada di SMA Negeri 1 Kutasari. Kira-kira siapa ya? Mau tahu siapa? Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk kita kenalan dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tekad Budibowo. Saya biasa dipanggil Pak Tekad sama anak-anak. Saya akan mempresentasikan sama Mbak Arum ini tentang angka kredit pelanggaran siswa. Jadi kalian harus selalu memperhatikan ya.
Nah, jadi beliau ini wakil kesiswaan dari SMA Negeri 1 Kutasari. Oke, untuk lebih tahu dan memahami apa itu AKPS, yuk simak video berikut ini. Oke, jadi untuk pembagian AKPS di SMA Negeri 1 Kutasari itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Ada kelakuan, kerajinan, dan juga kerapihan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kelakuan. Kira-kira apa aja sih isi dari AKPS kelakuan ini? Yuk kita lihat. Isi dari AKPS kelakuan dapat dilihat di sini. Jadi di sini ada jenis pelanggaran dan bobot poin ini. Kita akan membahas ini dengan pakarnya langsung, yaitu Bapak Tekad Budi Wibowo. Untuk poin yang pertama, meninggalkan pelajaran tanpa izin pada saat KBM dan bobot poinnya 2-5. Kira-kira maksud dari pada poin pertama ini apa ya, Pak? Ya, jadi kalian itu dilarang meninggalkan pelajaran tanpa izin ya saat KBM. Jadi kalau kalian mau ke belakang atau ada urusan apa gitu yang mendesak, silakan kalian izin dengan Bapak Ibu guru. Nah, kalau Bapak Ibu guru pengajarnya tidak ada, maka kan biasanya ada guru piket. Nah, kalian bisa izin ke guru piket. Jadi tidak boleh selonong boy begitu. Sehingga nanti kalau dicari Bapak Ibu gurunya datang, dicari kalian gak ada, nah kamu bisa kena poin seperti ini gitu Mbak Rum. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau meninggalkan sekolah, ketentuannya juga sama? Iya, kalau meninggalkan sekolah berarti ya lapor ke Bapak Ibu guru piket, nanti dibuatkan surat izin keluar, nanti izin sama Pak Aan yang security-nya boleh meninggalkan. Oke. Gitu. Oke, next kita lanjut ke poin yang kedua. Di sini ada jenis pelanggaran, berbicara atau bersikap tidak senonoh terhadap teman, dan bobot poinnya sama dengan poin yang pertama, yaitu 2-5. Bisa dijelaskan untuk poin yang ini? Untuk ini, jadi kita kan di sekolah ya, lembaga pendidikan. Jadi dilarang lah untuk berbicara tidak senonoh sama teman. Ya, misalkan bilang A, nah itu nggak boleh, apalagi bilang yang lain-lainnya yang saru-saru begitu. Jadi bersikap dan berbicara yang baik kepada temannya. Apalagi untuk sikap ini sangat mempengaruhi kriteria kenaikan kelas ya, Pak? Oh iya, betul sekali. Oke, kita next ke poin yang ketiga. Di sini ada jenis pelanggaran membawa handphone dan tidak dititipkan di tempat yang sudah disediakan sekolah atau loker. Dan bobot poinnya masih sama dengan poin yang 1-2, yaitu 2-5. Dan bisa dijelaskan untuk poin yang ketiga? Untuk ini, jadi kan ada aturan di sekolah ini dilarang membawa HP. Nah, cuman kan kita sekarang sudah zamannya zaman teknologi ya. Untuk komunikasi dengan orang tua dan sebagainya, kadang kita perlu HP. Nah, tapi HP-nya itu harus diletakkan di locker, dititipkan. Kalau tidak dititipkan, biasanya itu pada buat mainan sendiri. Betul apalagi sekali. kita sudah online semua ya, Iya, wifi ada semua wifi ya, di terkonek wifi semua. Jadi nanti ada yang malah mabar kalau jam kosong dan sebagainya. Nah, makanya dititipkan. Nah, bagaimana kalau ada mapel-mapel yang menggunakan HP? Nah, itu bisa diambil dulu gitu. Misalkan jam 1-2 nih, misalkan matematika wajib, Bapak Ibu gurunya menyuruh bawa ambil HP-nya, bawa ambil ke loker di ruang guru. Nanti kalau sudah selesai, masukkan lagi. Nah, suatu ketika nanti dari kesiswaan STP 2K dibantu OSIS biasanya itu mengadakan razia. Nah, kalau kedapatan di situ ya poinnya segitu. Plus nanti biasanya saya sita 1 bulan biasanya. Wah, lama banget ya. Iya, kasihan deh. Oke, sudah jelas untuk poin yang ketiga. Kita next ke poin selanjutnya. Di sini ada jenis pelanggaran mengganggu jalannya KBM dengan bobot poin 2-5. Nah, untuk poin yang keempat ini maksudnya apa ya, Pak? Ya, jadi kadang kan gini, sedang KBM nih ya, Bapak Ibu guru sedang ngajar, terus kalian malah membuat gaduh, membuat ulah di situ. Jadi terganggu, nggak nyaman, teman-temannya nggak nyaman, gurunya juga nggak nyaman lah, kalian bisa dikenakan pasal ini. Makanya berarti intinya menjaga ketertiban gitu iya, ya. jangan rame sendiri gitu. Next ke poin yang kelima, yaitu mentato tubuh. Wah, ini parah banget nih. Bisa dijelaskan, Pak? Nah, mentato tubuh ini yang permanen ya. Jadi kalau cuman gambar-gambar pakai spidol itu kan ada ya Mbak, di spidolnya ada. pipinya gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang mentato tubuh ini Nggak boleh. yang permanen itu nggak boleh. 1 hari poinnya 2-5. Satu hari? Iya, selama dia nggak dihapus ya Berarti tetap masih itu. tetap berjalan poinnya Iya, ya. jadi jangan coba-coba pakai tato lah ya. Cari Kalau tatonya putih itu gimana? Nggak apa-apa ya?
Tato putih? Iya, Itu gimana sih? panu maksudnya. Oke, next ke poin yang keenam. Di sini ada mengabaikan atau tidak melaksanakan tugas dari guru saat peserta didik menjalankan hukuman skorsing. Dan di sini bobot poinnya masih sama, yaitu 2 sampai 5. Kalau ini, jadi kan nanti AKPS-nya dikumpulkan nih bagi anak-anak yang sering melanggar gitu, dikumpulkan. Kemudian nanti kalau sampai posisi 75 dia nanti diskorsing. Nah, diskorsing itu bukannya berarti liburan di sekolah, tetap melaksanakan tugas. Nah, untuk pasal 6 ini, jadi dia nggak melaksanakan tugas saat skorsing, itu kena poin lagi. Skorsingnya itu di rumah atau di sekolah? Di rumah. Oh, di Jadi rumah. nggak boleh berangkat sekolah, tapi dikasih tugas banyak. Tapi biasanya masa skorsing itu berapa hari, Pak? Tergantung, ada kalau ringan yang 75 3 hari. Oh, Nanti 3 kalau yang nilai 80, AKPS 80 5 hari. Kalau udah 100 ya skorsing selamanya. Berarti untuk skorsing batasnya sampai 75. Iya. Oh, oke. Kita next. Masih tentang isi dari AKPS. Untuk poin yang ketujuh, membunyikan kendaraan atau petasan sampai mengganggu ketentraman sekolah. Dan bobot poinnya ini sudah berbeda dari slide sebelumnya, yaitu ada 2 sampai 10 poin. Nah, bisa dijelaskan, Pak? Kalau ini bagi anak-anak yang punya ini motor atau ya motor ya, yang mempunyai ini apa namanya, knalpot. Oh, yang bising banget gitu ya. Itu kadang kan yang bobokan gitu ya, nggak Iya, standar lah, itu nanti kenakan poin ini. Digeber-geber itu juga nggak boleh lah. Seperti itu. Oke. Next ke poin yang ke-8. Di sini ada jenis pelanggaran terbukti membawa kendaraan tidak standar ke sekolah. Nah, ini jadi kan begini. Motor itu harus standar. Harusnya kan kalian punya SIM. Cuman kan sebenarnya nggak boleh bawa motor tanpa SIM. Tapi ya gitulah. Nah, untuk motornya boleh dibawa ke sekolah apabila standar ya. Jadi kalian harus bawa helm. Kemudian ada spionnya. Kemudian rodanya tidak kecil. Knalpotnya tidak bobokan, begitu. Pokoknya yang standar saja lah. Nah, itu silakan bawa ke sekolah. Apabila terbukti tadi melanggar itu ya 2 sampai 10. Seperti itu, Mbak. Itu standar lah. Oke, sudah jelas ya untuk poin yang ke-8. Oke, kita next ke poin yang ke-9. Di sini ada memarkir kendaraan di luar sekolah pada saat kegiatan sekolah. Nah, ini biasanya untuk motor-motor yang tidak standar ini ada beberapa yang diparkirkan di luar sekolah ya, Pak? Iya, betul. Nah, ini nanti saya kenakan poin ini. Jadi apa namanya? Kalau mau bawa motor yang standar, biasanya yang nggak standar itu diparkir di luar sekolah. Nah, itu biasanya nanti saya razia sama teman-teman gitu ya, sama OSIS juga kadang. Kalau nemu ya tak bawa ke sekolahan, nanti orang tua yang ngambil gitu. Nah, untuk memarkirnya dikenakan poin 2 sampai 10. Begitu. Berarti untuk bobot poin ini kan udah kena 2 sampai 10. Tapi masih ada nggak hukuman lain di luar poin? Ada. Kalau di luar hukuman poin itu motornya saya tahan dulu di sini. Nah, jadi misalkan bannya kecil nih. Kecil saya tahan di sini. Atau kalau mau diambil ya orang tuanya ke sini, bannya langsung diganti. Monggo, boleh diambil begitu. Selama belum diganti, belum diperbaiki, masih tetap di sekolahan gitu. Oke, udah jelas ya. Kita next ke poin yang 10. Melanggar tata tertib berlalu lintas atau tidak menggunakan helm. Bisa dijelaskan, Pak? Ini sama kayak tadi yang nomor poin yang ke-9. Jadi kan sudah saya singgung tadi bahwa kalian harus pakai helm gitu. Yeah. Nah, rata-rata yang pakai helm itu kalau boncengan itu yang depan. Nah, sekarang coba kita mulai yang belakang juga pakai helm dong gitu. Motornya kan bagus-bagus ya, Mbak. Ya, NMAX apa itu Yamaha, Ninja, apa itulah pokoknya keren-keren banget itu. Tapi kok kadang nggak pakai helm gitu. Padahal kan sayang sekali. Iya, helm itu kan berguna buat menjaga keselamatan kita, kan gitu. Karena dalam berlalu lintas itu kita harus menjaga keamanan juga ya, Pak. Iya, diri sendiri dan orang lain gitu. Oke, next poin yang 11. Jenis pelanggarannya yaitu merokok di luar lingkungan sekolah dengan memakai atribut sekolah. Nah, bobot poinnya ini sudah lebih banyak ya, antara 5 sampai 10 poin. Nah, ini yang merokok ini. Untuk merokok, anak sekolah kan nggak boleh ngerokok lah ya. Walaupun kalian di rumah merokok silakan lah, terserah. Tapi
selagi kamu masih sekolah, kamu tidak boleh merokok, apalagi menggunakan atribut sekolah. Yang sering jadi salah kaprah gini Mbak, misalnya saya dapat info gitu ya, ini anak ngerokok, saya panggil, loh Pak, saya kan nggak pakai seragam sekolah, padahal dia pakai celana OSIS. Iya, benar. Padahal dia pakai celana identitas, Iya. padahal dia pakai celana pramuka. Lah itu pakai Tetap atribut ada sekolah. identitas sekolahnya. Jadi tetap ya. kena. Jadi Iya. kalau mau ngerokok, ya lebih baik nggak usah ngerokok. Ya, lebih baik nggak usah merokok. Ngapain sih? Betul. Oke, kita next. Masih tentang isi AKPS. Di sini untuk poin yang ke-12, memalsukan tanda tangan orang tua atau wali, dan bobot poinnya ini sudah semakin banyak, yaitu 10 sampai 25 poin. Nah, ini tuh maksudnya bagaimana ya, Pak? Ya, jadi kan biasanya kalau ada peserta didik yang tidak masuk gitu kan, menulis surat memberitahukan ke sekolah bahwa dia sakit, ada urusan dan sebagainya. Nah, surat itu hanya berlaku untuk 1 hari kalau sakit. Kalau untuk yang hari keduanya berarti dia nggak boleh buat surat, tapi sudah pakai surat keterangan dokter gitu. Nah, untuk memalsukan ini begitu kan kadang sering nulis surat sendiri gitu ya. Iya, Ada satu ada. anak nulis surat sendiri, tanda tangan sendiri. Iya. Oke, aman, nggak ketahuan. Nanti berikutnya dia kayak gitu Gitu lagi, kayak gitu lagi lah. Begitu nanti wali kelasnya tahu, dicocokkan semua tanda tangannya, loh kok Kok beda? beda semua gitu. Biasanya kan orang itu pastilah kalau bukan tanda tangannya itu pasti nanti Pasti, ketahuan bedanya. beda. Nah, itu nanti saya kenakan pasal ini 10 sampai 25 poin. Oke, sudah jelas ya. Oke, next kita ke jenis pelanggaran yang selanjutnya. Di sini ada poin 13, yaitu menindik bagian tubuh selain telinga bagi peserta didik perempuan dan menindik bagian tubuh bagi peserta didik laki-laki dengan bobot poin 5 sampai 10. Nah, ini menindik ya, nggak boleh lah, nggak boleh menindik ya. Jadi kalau telinga cewek boleh ditindik situ, tapi kalau yang cowok jangan sekali-kali, karena ada sih beberapa dulu saya punya kasus lidahnya ditindik gitu, telinganya ditindik yang cowok gitulah, nggak tahu keren enggak, jelek iya. Oke, kita next. Ke poin yang 14, membohongi kepala sekolah, guru, dan karyawan dengan bobot poin 10 sampai 25. Kalau ini jelas lah ya, bohong. Misalnya bohong, ditanya bohong gitu ya. Sakit apa enggak? Sakit, Pak. Padahal enggak. Nulis surat, bohong. Nah, itu nanti poinnya double itu. Membohongi guru ya, wali kelasnya kan berarti sama bikin surat tadi. Wah, pokoknya udahlah. Mending sehat aja lah ya. Ya, Jangan betul bohong-bohong kayak sekali. gitu. Next, poin yang 15, melompat jendela atau pagar sekolah dengan bobot poin 5 sampai 25. Kalau ini ya udah jelas lah sebenarnya ya. Intinya ini biasanya kalau ini kabur nih. Kabur biasanya kegiatan ini apa pramuka tuh biasanya kabur. Nanti kan ya nggak apa-apa sih situ kalau mau dedal tuh belakang tuh apa namanya ada kawat berduri semua. Kalau mau ya silakan. Oke. Poin yang 16, merusak, mengotori, atau mencoret-coret fasilitas sekolah maupun buku-buku perpustakaan dengan bobot poin 10 sampai 25. Ini jelas lah ya. Nggak boleh nyoret-nyoret buku. Tuh. Apa purpose lagi? Bukan bukunya Sendiri. kok ya. Kalau bukunya sendiri monggo dicoret-coret lah. Next, ke jenis pelanggaran yang selanjutnya. Di sini ada membawa dan atau merokok pada saat kegiatan sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah, dan bobot poinnya ada 10 sampai 25. Silakan dijelaskan, Pak Tekat. Nah, kalau ini beda dengan yang tadi ya, yang pertama itu merokok nggak boleh. Nah, kalau ini sekarang membawa atau merokok saat kegiatan sekolah. Jadi kegiatan sekolah itu bisa di lingkungan sekolah, misalnya KBM pagi gitu, atau kegiatan ekstrakurikuler atau event-event apa yang ada di yang sekolah adakan. Misalkan kita kemah di Serang Pratin misalkan, hawanya kan dingin. Nah, bagi para ahli hisab, pecandu ngerokok itu kan harus ngerokok. Nah, itu juga kena di situ gitu. Poinnya besar juga ini 10 Nah, sampai 25. hukuman di luar poin ini ada nggak, Pak? Nanti tergantung lah di lapangan, apa disuruh ngerokok lagi apa gimana lah gitu. Berarti menyesuaikan ya. Iya. Oke, kita next. Menyalahgunakan IT yang mengakibatkan kerugian warga dan atau SMA Negeri 1 Tasari dengan bobot poin 10 sampai 25. Kalau ini banyak ya, hati-hati menggunakan IT. Jadi sering kasus-kasus
pasang status yang nggak jelas, kemudian mencemarkan nama baik, melecehkan bapak ibu guru, Betul. dan lain-lain lah. Pokoknya yang kaitannya dengan IT ini hati-hati ya, karena status itu bisa direkam sama temennya kan gitu. Nah, betul. Hati-hati pokoknya di situ. Intinya bijaklah dalam menggunakan teknologi. Iya, Ya. sosmed apalagi Ya, gitu. Oke, kita next. Poin yang ke-19, menghina atau melecehkan lambang-lambang negara dengan bobot poin 10 sampai 25. Ini misalkan ini ya, bendera merah putih gitu ya, diinjak-injak. Wah, Atau itu dulu pernah ada kejadian apa namanya, tiang bendera harusnya kan buat ngerek bendera ya, itu malah ngerek sepatu. Serius, lah. Pak? Iya bener. Ada dulu. Parah banget nih. Jadi nggak boleh kayak gitulah. Iya, nggak boleh. Seperti itu. Next, di poin yang ke-20, mengancam teman sekolah dengan bobot poin 10 sampai 25. Nah, bentuk ancamannya itu seperti apa ya, Pak? Ancamannya bisa verbal ya, misalkan awas lo, metu sekang ini awas lo, gitu ya. Atau ngancem awas lo, ngelapor nama ring guru ini awas lo, begitulah. Jadi itu termasuk ngancam. Atau sudah pakai fisik, sudah pakai senjata tajam dan sebagainya. Nah, itu udah bahaya lah. Seperti itu. Sama kayak bullying. Bullying nanti ada lagi. Oh, ada lagi. Ada Oke, lagi. nanti akan dijelaskan di poin selanjutnya. Untuk poin yang ke-21, di sini ada berjudi di sekolah atau di luar sekolah dengan bobot poin 10 sampai 50. Nah, judinya sekarang kan judinya udah macam-macam ya. Nggak cuma judi apa itu, kartu apa segala macam, sudah judi online dan sebagainya. Ini kalau ketahuan ya 10 sampai 15. Dan jangan judi togel ya. Sorry, 10 sampai 50. Judi togel juga ya, Mbak? Iya, Kan banyak ya. Lagi marak banget nih. Oh. Jangan sampai kalian ikut-ikutan. Iya, ini tanggal berapa ini, Mbak? 15 ya? Iya, 15. Nah, nanti malam pasang 15 ya. Oke, next ke poin yang ke-22. Membawa barang terlarang, senjata tajam, buku porno, kaset porno, dan handphone yang di dalamnya terdapat gambar atau film porno dengan bobot poin 10 sampai 50. Nah, ini itu kan tadi saya udah bilang, kesiswaan nanti sering razia ya. Sering razia, HP-nya kalau ketahuan kita sita, terus kita intip lah semuanya. Itu biasanya saya paling seneng itu kalau baca-baca WA itu Banyak gitu banyak ya. banget. Nah, itu biasanya sih cowok-cowok nih seneng banget ngoleksi. Aduh, jangan nggak karu-karuan. Nah, itu kalau ada satu video, misalnya video porno ya, satu video poinnya 10 sampai 50. Kalau 2 kaliin aja. Wah, banyak Seperti banget. itu, iya, makanya yang kolektor konten porno ya, hati-hati. Oh, parah nih. Dari sekarang udah jangan nontonin kayak gitu lagi, nggak Iya. boleh. Oke, next. Ke jenis pelanggaran poin 23 di sini ada memalak atau memeras teman di dalam atau di luar lingkungan sekolah dengan bobot poin 10 sampai 50. Nah, ini memeras ya. Memeras. Memeras tuh gimana? Bukan meres. Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. Nah, ini apa namanya ya? Malak lah. Nah, biasanya yang jager-jager ini, ahli-ahli Wih. biasanya nggak punya uang Iya. tapi pengen minta uang sama temennya, Pengen jajan gitu. ini anggur awas lu kayak gitu. Nah, janganlah. Nanti kalau ada apa-apa lapor aja sama saya ya. Anak-anak kalau ada yang dipalak, ada yang diperes gitu ya, lapor aja. Menerima laporan 24 jam. Oh, insya Allah. Itu. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-24. Berbicara atau bersikap tidak senonoh terhadap kepala sekolah, guru, dan karyawan, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan media. Dan bobot poinnya ini sudah semakin banyak, yaitu 25 sampai 50 poin. Nah, ini yang tadi kaitannya dengan yang IT tadi. Nah, jadi IT tadi kena, ini juga kena. Kalau dia apa namanya? Ya pasang status yang nggak benar tentang kepala sekolah, guru kayak gitu. Berarti berdampingan gitu ya, Oh iya, double double itu. poinnya pasti double. Makanya jangan suka posting yang aneh-aneh lah, yang saru-saru gitu di sosmed gitu. Oke, next. Ke poin yang 25. Memalsukan tanda tangan kepala sekolah, wali kelas, guru, dan karyawan atau dokumen sekolah dengan bobot poin 50 sampai 75. Ini contohnya tentang misalkan rapot ya, kan ada tanda kepala sekolah, rapotnya itu sudah naik misalkan, kemudian dijadiin bahan prank jadi tidak naik. Nah, itu memalsukan dokumen sekolah itu. Iya. Apa namanya 50 sampai 75. Intinya
nggak boleh lah malesin tanda tangan kepala sekolah, wali kelas, guru begitu. Apalagi dokumen-dokumen yang sekolah itu miliki yang dikeluarkan dari sekolah nggak boleh gitu ya. Oke, sudah jelas untuk poin yang ke-25 ya. Kita lanjut ke poin yang ke-26. Mabuk di dalam atau di luar sekolah dengan bobot poin, wah banyak banget nih, 50 sampai 100 poin. Iya. Kalau saya mabok nggak ada toleransi ya. Saya pengennya 100 aja langsung. Ya, betul sekali. Jadi ini biasanya cowok, tapi cewek juga saya pernah, Mbak. Oh, ada. Ada cewek juga sering mabok Wah, ini. ternyata nggak cuma cowok ya. Iya, nggak cuman cowok tok yang suka mabok. Ini mabok bener-bener mabok loh ya. Bukan mabok janda apa-apa bukan ya. Itu di luar sekolah atau di Iya. dalam sekolah, Pak? Sama di luar dan di Oh, dalam di sekolah. luar Saya sekolah. pernah sih, dulu ada kasus juga di dalam sekolah mabok, di luar sekolah juga sama. Posting maning gue mbok lah, parah terus banget mabok, posting. Double dapat poinnya. Iya, jadi gulung semua itu. Iya, jadi para pecandu anggur putih ya, kolesom ya, apalah yang lainnya gitu, hati-hati. Udah hentikan saja. Itu biasanya apa namanya? Kebawa teman sih itu. Iya, pergaulan juga Pergaulan. ya. Enak kagak ya, merusak. Dapat, ya betul. Merusak lah. Dosanya besar. Oke, next. Ke poin yang ke-27, mengancam kepala sekolah, guru, dan karyawan dengan bobot poin 50 sampai 100. Ya, ini jelas lah ngancam. Misalnya saya lagi ngajar gitu ya, sebel gitu. Langsung ngancam saya, awas Pak Tekad Bali tak adang. Wah, itu Tapi udah- kayaknya nggak berani deh, Apa Pak. ya? Nggak berani. Ya kalau berani nggak apa-apa sih nih. Saya juga takut kok. Oke, udah jelas ya. Kita next ke poin yang selanjutnya. Menganiaya kepala sekolah, guru, dan karyawan dengan bobot poin 100. Nah, ini bisa dijelaskan, Pak? Ya kalau menganiaya sama lah. Menganiaya itu kan berarti mukul ya, sampai mukul. Fisik gitu ya. Fisik lah. Kepala sekolah, guru dan karyawan itu lah nggak ada ampun 100. Jadi belum ada sih, belum pernah. Belum ada. Jangan Belum. sampai lah. Kayaknya enggak sampai gitu. Enggak. Anak-anaknya baik-baik kok. Tapi mbok kayak gitu. Oke, kita next. Menganiaya teman sekolah dengan bobot poin 50 sampai 100. Nah, ini penganiayaan sama perkelahian beda ya. Kalau menganiaya itu berarti satu arah. Misalnya saya nonjok Mbak Rum, Mbak Rum nggak bales, itu namanya saya menganiaya Mbak Menganiaya. Rum. Tapi kalau saya nonjok Mbak Rum Terus saya juga nonjok bales. saya, itu berarti perkelahian gitu, sama-sama mukul kan kayak gitu. Tapi kalau ini menganiaya teman sekolah 50 sampai 100. Oke. Seperti Sudah itu. jelas ya. Kayaknya sih moga-moga nggak ada lah ya. Jangan Apa sampai. kakak kelas dengan adik kelas, apa sesama kelas itu jangan sampai seperti inilah. Kita rukun-rukun aja lah ya. Peace man. Oke, next ke poin yang ke-30. Berkelahi, terlibat tawuran, dan atau sebagai provokator perkelahian dengan bobot poin 25 sampai 100. Nah, ini kayaknya udah jelas lah ya. Pokoknya perkelahian apapun itu. Ya, mempertahankan apa? Harga diri apa segala macam berkelahi lah, enggak usah ya. Kita santai-santai saja gitu. Damai. Kecuali kalau ini ya, kalau kita diserang misalkan ya, itu mungkin boleh membela diri seperti itu. Tapi kalau ada apa-apa terus ngeluruh ke sekolah yang lain gitu, ke SMK misalkan atau ke sekolah mana gitu, gelut, nah konangan ya udah 25 sampai 100. Apalagi terbukti sebagai provokator gitu. Seperti itulah. Tapi intinya jangan berkelahi lah. Damai-damai aja. Oke, sudah jelas untuk poin yang ke-30. Kita lanjut. Berbuat asusila di dalam atau di luar lingkungan sekolah dan atau terlibat tindakan asusila dengan bobot poin 80 sampai 100. Nah, ini asusila ya. Saya kalau mau bilang asusila sama cerita asusila tuh mandan gimana gitu, Mbak? Iya, Karena gaya pacaran anak zaman sekarang itu beda sama saya dulu ya. Kalau dulu tuh saya surat-suratan gitu ya. Ngirim surat 3 hari, seminggu baru nyampe. Kalau sekarang kan udah enggak. Kemudian Udah ada beda. konten-konten porno dan sebagainya. Nah, itu merangsang ya. Jadi bisa berbuat asusila. Nah, ini kalau terbukti di dalam ya atau di luar sekolah ya. Atau digerebek lah ya. Lah, itu udah pokoknya enggak ada ampun deh, memalukan gitu. Jadi pacarannya yang pacaran sehat ya? Iya, pacaran sehat, tahu Mbak? Nggak tahu, saya pribadi sendiri nggak tahu. Ya itu pacaran sehat adalah pacaran yang makannya 4 sehat 5 sempurna. Kok gitu, Pak? Oh iya, itu namanya pacaran sehat. Oh, pacaran sehat kayak gitu. Kalau pendapat Pak Guru nih, pacaran itu sebenarnya dibolehkan atau nggak sih, Pak? Enggak lah, jangan pacaran lah ya. Pacaran setelah nikah saja lah ya. Nah,
Itu lebih aman ya. Lebih aman. Mau Lebih ngapa-ngapain aman. udah halal gitu kan Ya, betul. Next, ke poin yang ke-32, terbukti melakukan pencurian dengan bobot poin 25 sampai 100. Nah, ini biasanya yang maling-maling ya. Maling-maling kecil-kecilan gitu. Janganlah. Nanti kalau terbukti di dalam apa di luar sekolah sama aja ya. Yang klepto tahu klepto? Kleptomania. Iya tahu. Tahu. Anu tukang kutil lah ya. Kebiasaan, ya. Ngutil gitu ya, hati-hati gitu. Ini kan biasanya sering bendahara-bendahara itu Iya. kadang ada yang bawa atau naro Wah. uang di tas itu terus hilang. Nah, sekarang kan alhamdulillah udah CCTV udah CCTV ada di udah ada ada di difasilitasi. semua kelas gitu. Itu bisa ketahuan tuh. Sering saya ngungkap kasus-kasus kayak gitu. Jadi insya Allah aman lah ya. Insya Allah aman. Oke. Oke, next ke poin yang ke-33. Peserta didik dalam keadaan hamil atau mengakibatkan hamil dengan bobot poin 100. Kalau ini udah jelas lah ya. Intinya anak sekolah kan nggak boleh hamil. Ya, betul Sama sekali. nggak boleh menghamili. Nah. Heeh. Dia hamili atau menghamili itu nggak boleh, langsung keluar gitu aja. Udah jelas kayaknya. Oke, dengan poin 33 sudah jelas ya. Kita next. Untuk jenis pelanggaran poin 34, membawa, mengedarkan dan mengonsumsi narkoba dengan bobot poin 100. Iya. Jadi kalau 100 itu langsung keluar ya, Mbak. Oh, langsung keluar. Oh, langsung keluar. Silakan mencari sekolah yang lain gitu. Jadi kalau ini juga sama nih narkoba. Tapi sih belum pernah sih ya. Jangan Insya Allah- sampai. Insya Allah nggak ada Ha. di sini ya. Oke, sudah jelas untuk poin yang nomor 34. Kita lanjut ke poin yang nomor 35. Melakukan tindakan pencemaran nama baik sekolah dengan bobot poin 75 sampai 100. Ini akumulasi ya. Jadi mungkin dia melakukan ITE, ya melakukan pelanggaran IT. Kemudian misalkan dia posting asusila, kemudian kontennya itu viral. Nah, itu kan merusak nama baik sekolah. Kemudian dia melakukan pencurian, konangan masuk ke surat kabar apa status orang sosmed viral. Nah, ini juga kena. Mencemarkan nama baik. Apalagi kalau misalkan dia melakukan perkalian dan sebagainya, ini apa namanya? Udah kena pasal ini, mencemarkan nama baik sekolah begitu. Oke, udah jelas ya Hati-hati teman-teman. pokoknya. Kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu melakukan tindakan bullying kepada warga sekolah dengan bobot poin 25. Nah, ini yang tadi saya bilang, bullying kan dia sendiri. Tuh. Jadi bisa cewek apa ya, Mbak? Suka bully ya? Cewek, ya ada, Ya, sering ya, sering. pasti ada. Saya Ada yang sering bahan namanya bercandaan anak-anak atau bully. sekedar. Namanya bunga gitu ya. Dibilangin kembang kucing kembang kucing gitu. Padahal namanya bunga. Aduh, nah itu nanti kalau bullying kayak gitu urusannya nanti sama saya lah ya. Karena bully itu nggak cuma secara fisik ya Pak, tapi Iya, juga bisa mental. dengan kata-kata gitu. Nanti nyerangnya mental, bisa Betul. bisa anaknya nggak mau sekolah, nggak nyaman gitu. Padahal kan sekolah pengennya yang nyaman ya. Iya betul. Gitu. Jadi stop bullying sama teman. Oke, sudah jelas ya untuk dari isi AKPS untuk bagian A yaitu bagian kelakuan. Kita next ke bagian yang selanjutnya. Kita next ke bagian yang selanjutnya yaitu kerajinan. Yuk kita lihat apa aja sih isi dari AKPS bagian kerajinan ini. Oke, isi bagian dari AKPS kerajinan ini kita bisa lihat di sini ada jenis pelanggaran dan bobot poin masih sama dengan bagian kelakuan. Untuk poin pertama, terlambat masuk kelas setiap ganti pelajaran dengan bobot poin 1 sampai 3. Ini biasanya ganti jam ya, ganti guru misalkan ganti pelajaran itu pada ke belakang. Nah, ke belakang ya biasanya juga ada standarnya ya, nggak sampai 15 menit sampai 20 menit lah itu. Kalau terlambat kan kena poin 1 sampai 3. Ada juga yang ke kantin gitu ya. Iya, Pak? nah itu juga bisa kena poin apa meninggalkan KBM tanpa izin itu Izin, tadi. ya, Nah, betul. yang di kelakuan tadi. Double-double poinnya. Oke, next. Nomor 2, tidak mengembalikan alat pembelajaran atau buku milik sekolah saat KBM selesai bagian piket dengan bobot poin 1 sampai 3. Nah, ini kan biasanya ada guru, mungkin ada kelas yang tidak ada LCD-nya. Kemudian LCD-nya tidak ngambil di ruang multimedia gitu kan ya. Iya. Minjem ke sana nyatat gitu. Nah, terus Gak nggak dikembalikan. dikembaliin lah, yang minjem itu nanti Kena sanksi. dicari kena sanksi juga. Contohnya seperti itulah. Oh, oke. Next, poin yang 3, meninggalkan alat atau buku pelajaran di sekolah saat KBM selesai dengan bobot poin 1 sampai 3. Nah, ini bisa dijelaskan.
Kalau ini ya hampir mirip sama tadi sih ya. Jadi kalau yang tadi tidak mengembalikan, kalau ini ditinggalkan Meninggalkan. begitu saja. Ah. Ditinggalkan begitu saja. Misalnya pinjam buku, dipakai di kelas, kemudian nggak dikembalikan, Hilang. terus ditinggal aja. Nah, ini kena poin juga gitu. Oke, lanjut. Terlambat hadir di sekolah dengan bobot poin 1 sampai 5. Ini telat ini ya, masuk sekolah ya. Jadi kan mulai jam 7.00 itu kan KBM. Nah, Jadi jam 7.01 gitu ya. 1 Jam menit, 7 lebih 1 lebih menit. 1 menit itu kan sudah terlambat. Sudah Ini terlambat. kena poin Kena 1 poin. sampai 5. Hukuman di luar bobot poin ini ada nggak Pak? Ada sih, Ada. lari 10 kali gitu. Wah, Kalau kemarin jalan jongkok, wah parah nih. tapi nggak tahu nanti besok kita lihat jalan jongkok. Coba kita apa lihat ya. diperlukan apa enggak. Semoga sih nggak ada yang terlambat ya, Ya, Pak. Kan betul. sudah sih kan? Nah, ya betul. Sudah Udah deket-deket gitu rumahnya, Pak. harusnya banyak anak-anak sekitar sini jadi nggak terlambat. Nggak ada terlambat lagi. Kan terjauh sini mana? Kutasari juga enggak. Kan Karangcegap. Karangcegap masih ya? Masih. Candi Wulan. Tapi kalau Candi Wulannya Sudan, ya makanya jangan sampai terlambat lah gitu. Yang prestasi saya pikir ada yang dari Cipaku ya. Oh, ada. Ada Lumayan Cipaku jauh. itu banyak. Nah makanya perlu diperhatikan untuk keterlambatannya. Jangan Kalau sampai- memang rumahnya jauh, berangkatnya juga lebih Iya gasik dong. ya Pak. Loh, saya kan rumahnya jauh mbak. Di mana Pak? Saya Banjarnegara rumahnya. Loh, jauh banget lintas kabupaten gitu Pak. Lintas kabupaten. 45 km saya tempuh dalam waktu 1 jam. Nah. Alhamdulillah jalan terlambat tuh. Gitu. Oke, sudah jelas untuk poin yang keempat. Kita lanjut ke poin yang kelima. Terlambat mengikuti upacara bendera dengan bobot poin 1 sampai 5. Nah ini biasanya kan kalau ya semoga covidnya berakhir ya. Jadi Iya. kita bisa tetap masuk. Ini kalau upacara bendera kan waktunya singkat ya, hanya 45 menit 1 jam pelajaran. Ini kadang anak-anak pada lambat masuk ke lapangan, kemudian baris lah. Ini nanti kalau yang terlambat kayak gitu kena Poinnya ini. sendiri. Gitu. Oke, next ke jenis pelanggaran yang selanjutnya. Tidak tertib saat upacara dengan bobot poin 1 sampai 5. Ya kayaknya jelas lah ya. Ya. Ramai sendiri, teriak-teriak sendiri, lagi upacara teriak-teriak, ketawa-ketawa. Nah, itu Nggak boleh. iya. Oke. Yang poin ketujuh yaitu tidak mengikuti ekstrakurikuler wajib tanpa keterangan dengan bobot poin 1 sampai 5. Ya, untuk ekstra wajibnya kita kan pramuka ya. Jadi setiap hari Jumat setelah pulang sekolah nanti ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, apabila ada yang tidak ikut ya tanpa keterangan, kabur lah ya. Ini kena poin nih 1 sampai 5. Nah, kalau misalkan kita nggak ikut ekstra ini tuh mempengaruhi kriteria kenaikan kelas nggak sih Pak? Ada kan kemarin kalau nggak salah di poin kenaikan kelas itu harus punya ekstra ya, nilai Iya. ekstra minimal baik. Nah, kalau pramukanya dia jarang berangkat gitu kan ya kabur Dapet C. terus dapet C, ya udah nggak naik kelas. Apalagi ini ekstra wajib gitu ya Pak? Wajib. Sampai kelas 11 pramuka wajib Sampai kelas 11. Oke, sudah jelas. Dan lanjut ke poin yang ke-8. Tidak ikut upacara tanpa alasan yang jelas dengan bobot poin 1 sampai 5. Nah ini bisa kan kadang upacara ada yang di luar ya, misalkan upacara 17 Agustus nih SMA Kutasari disuruh mengirimkan misalkan kelas 10 MIPA 1-2 untuk ke upacara lapangan di kecamatan gitu. Nah itu di absen di sana tidak ikut. Nah ini kena poin ini. Kena poin. Nggak ada alasan yang jelas. Oke, sudah jelas. Kita lanjut ke poin yang 9. Di sini tidak berangkat tanpa keterangan atau membolos atau mendapat alfa dengan bobot poin 2 sampai 10. Nah ini alfa ya, alfa tidak ada keterangan berarti 2 sampai 10 udah jelas lah. Next ke poin yang ke-10. Jenis pelanggarannya yaitu tidak mengikuti upacara peringatan HUT RI dengan bobot poin 20. Nah ini sama ini ya. Jadi kalau HUT RI ini kan setahun sekali, ya kan ya. Kita kan upacara 17 Agustus kan nggak setiap hari, gitu. Hanya sekali dalam 1 tahun gitu. Nah biasanya anak kelas 10, kelas 11, 12 itu harus ikut semua, maupun di dalam sekolah Maupun di luar. maupun di luar. Ini kalau nggak ikut ya 20 poin. Kecuali kalau dia itu sakit gitu Iya, ya Pak. nanti kan ada suratnya. Oke, sudah jelas. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang kelakuan dan kerajinan, kali ini kita akan membahas tentang kerapihan. Yuk kita lihat apa aja sih isi dari kerapihan ini.
Next, untuk poin yang pertama, di sini ada penggunaan atribut sekolah dan pramuka tidak lengkap atau tidak benar dengan bobot poin 1 sampai 3. Ya, jadi kalau hari Jumat itu kan pakai seragam pramuka dan wajib menggunakan Hasduk. hasduk gitu. Jadi nggak boleh nggak pakai, semuanya harus pakai. Oke. Lanjut poin yang kedua, baju tidak dimasukkan selama di lingkungan sekolah dengan bobot poin 1 sampai 3. Ya, ini kecuali yang putri hari Jumat ya. Ah, iya. Kalau pramuka kan Jumat Dikeluarkan dikeluarkan kan. Nah, ya. kalau cowok ya tetap dimasukkan. Dimasukkan. Kecuali anak siaga lah ya. Iya. SD lah dikeluarin. Ya. Ini jelas lah. Oke, next poin yang ketiga, tidak memakai sabuk hitam polos dan standar dengan bobot poin 1 sampai 3. Nah, ini kalau nggak pakai sabuk ya itu kena tuh. Terus apa namanya? Biasanya itu yang pakai apa ini Mbak? Yang gesper apa lah? Yang tengkorak Iya. apa-apa. Loh, mati nih temen gue. Tuh nanti kena ini. Kalau nggak nanti saya sita biasanya. Harus sesuai dengan standar gitu Iya, ya, Pak? yang standar yang biasa Dari mungkin sekolah gitu. Oke, next poin yang keempat, tidak memakai sepatu hitam, bertali sepatu hitam pada hari Senin, Selasa, Jumat dengan bobot poin 1 sampai 5. Ya, jadi hari Senin, hari Selasa, dan hari Jumat semuanya wajib memakai sepatu hitam dan talinya sepatunya hitam. Dan untuk hari Rabu dan Kamis, Bebas. Bebas. Jadi terserah mau warna-warni, kanan pink, kiri biru ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Senin, Selasa, dan Jumat harus pakai Sepatu hitam. warna hitam, talinya juga hitam. Kalau putih apa segala macam, talinya gimana? Saya Nah, sita biasanya. kalau sepatu zaman sekarang itu kan bawahnya tuh ada putihnya, Pak. Itu masih bisa Nggak ini. apa-apa. Kalau itu kan bawahnya nggak apa-apa, tapi yang dominan atasnya dominan itu hitam hitam gitu ya. begitu. Oke, sudah jelas. Kita next ke poin yang selanjutnya. Di sini tidak memakai kaos kaki panjang berwarna putih pada hari Senin dan Selasa serta kaos kaki panjang berwarna hitam pada hari Jumat dengan bobot poin 1 sampai 5. Iya. Kalau Senin, Selasa, Jumat pakai sepatu warna hitam, Hitam. talinya hitam. Kalau hari Senin, Selasa pakai kaos kaki warna putih, begitu. Jadi selain itu nggak boleh. Kalau hari Rabu dan hari Kamis boleh pakai kaos kaki bebas? Iya boleh. Kaos Boleh. kaki bebas, warna bebas lah ya maksudnya. Iya. Nah, pakai kaos kaki sepak bola boleh. Yang panjang itu boleh. Oke, kita next ke poin yang keenam. Memakai pakaian seragam tidak sesuai aturan sekolah dengan bobot poin 1 sampai 5. Nah ini biasanya nih anak-anak cowok nih celananya dikecilin gitu loh. Dibuat pensil jadi kayak gitu ya, Pak? atau jangkis. Ini saya sering lihat nih anak-anak SMP itu kemarin tuh yang Banyak daftar yang ulang, gitu. kok celana cunglang-cunglang banget gitu lah. Itu nggak boleh, itu pakai standar. Nanti waktu pembagian seragam dikasih ukurannya ya. Jadi paling nggak bawah ya sampai di bawah mata kaki begitu. Jadi yang standar. Kemudian sakunya juga yang standar, jangan pakai saku model yang di depan gitu kan, harus samping begitu. Kemudian tidak boleh ketat yang cewek, yang putri gitu. Oke. Kemudian jilbabnya juga diatur. Harus standar juga. Bajunya juga sama. Yang sewajarnya anak sekolah lah gitu, nggak usah pola-pola gitu. Oke, sudah jelas dan kita lanjut ke poin yang ketujuh. Dengan sengaja mengotori lingkungan sekolah dengan bobot poin 1 sampai 5. Nah, ini kita kan visi misinya adalah disiplin, berbudi, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Nah, makanya jangan sampai kok kita warga Semanik itu mengotori lingkungan. Nah, kalau sengaja ini kena poin ini 1 sampai 5 gitu, Mbak. Jadi tetap harus menjaga kebersihan ya, Pak. Iya, betul. Oke, lanjut ke poin yang ke-8. Tidak melaksanakan piket sehingga ruang kelas kotor dengan bobot poin 1 sampai 5. Nah, ini kan untuk di kelas itu nanti biasanya dibagi Jadwal jadwal piket. piket ya, kalian membagi diri kalian sendiri untuk jadwal piketnya. Nah ini kalau satu hari kok ada yang tidak piket, nah semua itu nanti kena ya, kena poin. Oke. Kita next ke poin yang selanjutnya. Untuk jenis pelanggarannya, untuk poin ke-9 yaitu tidak memakai seragam olahraga pada saat pelajaran olahraga dengan bobot poin 1 sampai 5. Ya, ini seragam olahraga ya, yang kaosnya nanti dibagi ya, yang putih biru, bukan kaos yang lain, nggak boleh. Jadi kalau nggak pakai seragam olahraga ya poinnya 1 sampai 5. Tapi kalau misalkan basah atau gimana gitu, Pak, ada Ya nanti toleransi? bawa aja yang basah, boleh. kemudian nanti bawa
kaos yang lain gitu, nanti izin sama gurunya gitu, Pak ini baju saya basah gitu. Jadi harus ada bukti gitu ya, Pak. Kalau basah. Oke, next point yang 10. Model potongan rambut tidak sesuai aturan atau dicat warna selain hitam dengan bobot poin 1 sampai 5. Nah, ini saya paling seneng kalau nemu anak-anak yang model fotonya nggak sesuai nih. Biasanya saya hukum lagi, Mbak. Saya botakin sekalian. Oh, botakin Iya, sekalian. saya botakin sekalian. Ngono protes. Terus panjang gitu. Terus model yang ini loh, sampingnya Tipis, gitu. atasnya Iya, tebel atasnya banget. tebel lah. Itu nanti terlunduk. Ya kayak Avatar Eng gitu. Ya brut aja gua, seneng banget saya. Nah, gitu. Nanti jadi kayak belahnya kayak Avatar Eng gitu. Nah, untuk ukuran ini kan ada nih, Pak, 321. Ya. Nah, itu gimana sih, Pak? 321 tuh maksudnya atas Atas 3. 3, samping belakang 2, samping 1 gitu. Satu. Tapi itu kan kayak model tentara ya. Aha. Misalkan ada yang gak nyaman loh, Pak lo yang orang belum jadi tentara lah gitu, jelek gitu. Ya yang sewajarnya aja lah, jangan gondrong yang penting begitu, sama jangan dipola-pola gitu. Ya. Oke, sudah jelas. Ini terutama untuk yang cowok-cowok ya. Cewek juga sama, Mbak. Oh, C sama. Kalau kan nanti kita razia, sering razia kalau ada cewek pakai cat ya, Dicat dicat rambutnya gitu ya, warna bukan merah. pirang-pirang ya, pirang, rambutnya pirang. Nah, dipirangin gitu, nah nanti kena juga ini. Gitu. Kena juga. Kena. Oke, berarti ini berlaku untuk cowok sama cewek ya. Iya. Oke, next poin yang 11. Berhias secara berlebihan dan atau menggunakan perhiasan berlebihan dengan bobot poin 1 sampai 25. Nah ini biasanya foto model ya. Foto model. Iya, jadi make up-nya dulu kan Tebel dulu, banget. gitu. Misalnya mukanya hitam gitu ya, mukanya hitam tapi jen gole bedaknya semeter gitu ya. Kita sampai kaget gitu. Nah ini nggak boleh. Terusan perhiasan berlebihan gitu, kayak toko emas berjalan ya, rantang renteng gitu ya. Jadi kalau mau ngomong ya dadak gelangnya disingkirin aja Disingkirin gitu. dulu. Jangan kayak gitulah. Oke. Yang sewajarnya Sewajarnya aja lah. saja. Kalau cewek ya biasanya apa sih? Pakai apa? Cincin ya. Cincin. Terus Ya paling itu sih cincin. yang kelihatan itu ya sama apa namanya? Anting. gitu ya. Itu kan di dalam. Jadi nggak usah bawa yang banyak lah. Ya mungkin kalau kalian anak orang kaya ya punya pabrik apa segala macam boleh lah ya. Tapi berhiasnya yang wajar. Sewajarnya saja. Perhiasannya nggak usah Di bawah semua. nggak ngapa, malah mengundang kerawanan nanti. Nah, betul. Oke, kita next ke pembahasan yang terakhir yaitu catatan. Oke, kita next akan membahas tentang apa sih isi dari catatan ini. Nah, jadi gini, catatan ini untuk jenjang-jenjang bobot poin pelanggaran ya. Jadi kalau kalian nanti bobotnya kok sudah 25, maka itu panggilan pertama ya. Orang tua, wali peserta didik dipanggil ke sekolah. Kemudian kalian melakukan pelanggaran lagi kok sudah sampai 50. Nah, maka nanti orang tua panggil kembali panggilan kedua. Kemudian melanggar lagi 51 sampai 74 ini panggilan ketiga. Nah, kalau berlanjut terus kemudian bobotnya itu 75, maka akan dikenakan hukuman skorsing selama maksimal 3 hari. Kemudian di skorsing itu nanti mengerjakan tugas-tugas pelajaran yang dia nggak boleh berangkat begitu. Kemudian dia menuliskan surat pernyataan. Kok melakukan lagi skorsing lagi kalau dia sampai 96 hari. Lah kok melanggar lagi lebih dari 100, ya sudah dikembalikan ke orang tua begitu. Nah, kita kan kayak gini, Mbak. Misalnya semester 1 ya. Dia dapat poin 50. Kemudian di semester 2 itu 0 lagi, Mbak. Oh, 0 lagi. 0 lagi. Berarti nggak berlanjut gitu ya? Ya, Pak? tidak berlanjut Oke. gitu. Dari 0 lagi kalau dia melakukan pelanggaran. Cuman untuk peserta didik yang mencapai poinnya itu lebih besar atau lebih besar dari 75, maka penanganannya tidak seperti 0 lagi gitu. Nanti sudah ada aturan khusus. Jadi kalau yang lainnya kok misalkan ya Mbak Arum poinnya 25 satu semester 2 kan 0. Ya. Tapi kalau saya misalkan saya melanggar kok sampai 75 udah skorsing, kemudian 0 kan lagi kan ya di semester 2. Nah, kalau saya melanggar lagi maka saya langsung mulai dari 25 apa 50 begitu. Tetap mendapatkan pengawasan gitu iya, ya. ada bonusnya gitu. Enggak 0 lagi gitu. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Jadi untuk pembahasan kali ini sudah berakhir.
Dari video ini kita bisa tahu apa aja larangan, kewajiban, dan juga AKPS yang ada di SMA Negeri 1 Kutasari. Kami berharap dengan adanya video ini, kalian sebagai peserta didik baru bisa memahami dan tahu apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kalian menjadi peserta didik di SMA Negeri 1 Kutasari. Ya, harapannya semuanya itu menjadi anak-anak yang baik, kan begitu ya Mbak? Ya, betul. Disiplin, berbudi, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Itu adalah visi misi SMA Negeri 1 Kutasari. Harapannya tidak ada anak yang dikeluarkan gara-gara KPS ini, begitu. Betul sekali. Tapi kok ada yang mau coba-coba, misalkan nih kelas 10 kan coba-coba nih, kayak masih SMP nih, jajal kayak gini, Penasaran. boleh apa enggak, dikeluarin apa enggak. Tolong jangan seperti itulah ya. Jangan sampai. Ya, jangan sampai sekolah itu mengambil keputusan mengembalikan ke orang tua. Gitu. Kasihan orang tuamu sudah capek-capek menyekolahkan kalian terus harus keluar gitu, harus pindah, gitu. Kan nggak enak. Makanya udahlah, nikmati, syukuri ya apa yang sudah menjadi jalan kalian di sini, sekolah di sini, ikuti dengan baik peraturannya, jadi anak yang baik, sudah selesai. Jadi nggak usah neko-neko begitu. Nah, tuh. Karena hari ini adalah hari terakhir untuk KMPLS virtual SMA Negeri 1 Sari, saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, aku udah pakai sabun. Oh, udah pakai sabuk aja nih. Iya dong, aku kan udah belajar tentang AKPS. Wah, bagus nih. Dan untuk kalian semua, jangan lupa untuk taati peraturan yang ada di sekolah. Tidak hanya peraturan yang di sekolah, sebenarnya peraturan harus ditaati kapanpun dan dimanapun kalian berada. Karena peraturan ada untuk ditaati, bukan dilanggar. Sekian untuk KMPLS hari ini. Jangan lupa untuk like video ini, Komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. dan sampai jumpa di besok pagi. Dadah!